Melanjutkan episode sebelumnya, saat pertarungan akan dimulai, muncullah Su Yanli yang merupakan senior mereka dan menyarankan si Tuyin tidak berbuat kegaduhan di tempat tersebut. Si Tuyin berdalih bahwa ia hanya ingin memberikan pelajaran kepada orang yang bersalah, namun hal itu justru membuat Su Yanli memberikan sedikit pelajaran kepada si Tuyin agar tidak berbuat lebih dari itu. Singkat cerita, ujian masuk pun mulai digelar. Para peserta telah bersiap dan menerima arahan dari pengawas ujian yang menjelaskan tentang apa yang harus mereka hadapi. Para peserta harus mengalahkan monster-monster yang ada di area ujian, dan apabila menyerah pada ujian tersebut, mereka dapat menggunakan kertas mantra yang dapat mengirim mereka kembali ke tempat yang lebih aman. Ujian itu pun disaksikan oleh banyak ketua fraksi untuk melihat siapa saja yang memiliki potensi dalam pertarungan. Gerbang menuju ujian pun dibuka dan pertarungan pun dimulai. 你今天当是很英勇吗？龙，你给我等着！ Di dalam ujian itu, Wuyu mendapatkan teman baru yang bernama King Mang dan cukup terampil dalam mengalahkan monster-monster yang ada. Sementara itu di luar sana banyak yang terkesima dengan kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Wuyu dan ingin melihat sejauh mana Wuyu dapat bertahan. Dengan kemampuannya saat ini, tentu saja rintangan yang ada bukanlah menjadi halangan bagi Wuyu. Tibalah di rintangan terakhir di mana mereka harus menghadapi beberapa kera raksasa yang sulit untuk dikalahkan. Bahkan sebagian peserta yang mencoba mengalahkannya secara terpaksa keluar dari sana demi keselamatan masing-masing. Salah satu peserta masih mencoba untuk melawan kera-kera tersebut, namun tak membuahkan hasil. Tibalah saatnya untuk Wuyu tampil dan menunjukkan perbedaan kekuatan dirinya dengan peserta lain. Semua orang pun penasaran dengan siapa yang akan muncul pertama di gerbang akhir ujian, yang tentu saja kita bisa menebak bahwa Wuyu lah yang pertama keluar, yang diikuti oleh beberapa peserta lain yang juga berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Dengan keberhasilan itu tentu saja membuat Paman Sun senang dengan hal tersebut, namun tidak untuk si Tuyin yang terlihat sedang merencanakan sesuatu. Tibalah mereka pada tahap akhir ataupun tahap selanjutnya, yaitu perebutan bola dewa yang akan menentukan siapakah pemenang dari ujian tersebut. Bagi pemenang di tahap ini dan bertahan sampai akhir, maka akan mendapatkan 2 harta berharga, yaitu pil pemadat ki yang dapat meningkatkan level kekuatan. Yang kedua adalah senjata fana tingkat tinggi yang tergolong sangat langka. Bola dewa pun dilepaskan yang menandakan pertarungan pun dimulai. Masing-masing dari mereka pun bertarung untuk membuktikan siapa yang layak menjadi pemenang pada ujian tersebut dan mendapatkan kedua hadiah yang sangat diinginkan itu. Wuyu dengan kemampuannya saat ini tentu saja menganggap mereka bukanlah tandingan bagi dirinya yang bisa dibilang di atas kemampuan manusia pada umumnya. Dan dalam pertarungan tentu saja siapapun melakukan segala macam cara agar dapat menjadi pemenang. Begitu juga yang dilakukan oleh salah satu peserta yang mengajak peserta lain untuk bersekongkol dengannya dalam mengalahkan Wuyu. Ia bahkan akan memberikan imbalan bagi mereka. Sebagian peserta pun membentuk aliansi untuk mengalahkan Wuyu, namun tidak untuk King Mang yang justru berada di pihak Wuyu dan membantunya dalam mengalahkan para peserta yang mencoba untuk merebut bola dewa tersebut. Dengan berbagai latihan yang telah dijalaninya, Wuyu pun memperlihatkan kekuatan yang ia miliki. 去台下调息，那我就送你下去。还差得远，这无语。剑成笑，人剑落云。 有钱了不起吗？开天！我看赢面不小啊！
Wuyu yang berhasil mengalahkan mereka dan mendapatkan bola dewa pun dinobatkan sebagai pemenang pada ujian kali ini. Melihat kemenangan Wuyu membuat Si Tuyin merencanakan sesuatu dan mengajak beberapa ketua dari fraksi lain untuk datang ke kediamannya dan merayakan kemenangan dari Wuyu. Sementara itu, Wuyu pun diberikan pil pemadat ki dan senjata yang berupa tongkat sesuai dengan permintaannya itu. Dan mulai saat ini, Wuyu resmi menjadi murid dari sekte pedang Tongtian. Setelah lulus dari ujian, ia pun segera kembali ke tempat Paman Sun berada untuk merayakan kemenangan itu. Namun takdir berkata lain, ketika Wuyu sampai di kediaman Paman Sun, ia menemukan sang paman tergeletak tak sadarkan diri dan telah meninggal. Rupanya meninggalnya sang paman tidak lepas dari rencana Si Tuyin yang telah membunuhnya, dan hal itu sengaja ia lakukan agar memancing amarah dari Wuyu agar mendatanginya serta tahu bahwa Wuyu akan balas dendam, sehingga apabila Wuyu menyerang mereka, maka hal itu akan melanggar peraturan sekte yang akan dijatuhi hukuman seberat mungkin. Tak berapa lama kemudian, Wuyu pun mendatangi kediaman Si Tuyin yang ingin membalaskan perbuatannya terhadap Paman Sun. Si Tuyin pun menyambutnya dengan angkuh dan secara terang-terangan mengakui perbuatannya yang telah ia lakukan dan memancing amarah dari Wuyu dengan menceritakan saat ia menusuk Paman Sun dengan pedangnya, sehingga saat itu juga amarah dari Wuyu pun tak dapat terbendung lagi sehingga pertarungan pun terjadi. Si Tuyin pun yang meremehkan kekuatan dari Wuyu harus menerima akibat kesombongannya itu dengan harus merelakan lengannya terputus akibat serangan dari Wuyu. Dan senior-senior yang bekerja sama dengan Si Tuyin pun turut membantu sehingga Wuyu pun harus kembali mengeluarkan kekuatannya. Bingan! 多无趣！住手！千里！你杀伤同门，哥，杀了他！不是自诩替天行道吗？黄金斩血，冰烈日，天地初分明，寒冰绞杀。 Setelah pertarungan itu selesai, salah satu senior Wuyu pun melihat apa yang terjadi di mana Si Tuyin dan yang lainnya dikalahkan oleh Wuyu dan tewas saat itu juga. Si Tuyin pun mencoba untuk mengakui kesalahannya dan memohon agar diampuni, namun balas dendam dari Wuyu tak dapat dibendung lagi sehingga saat itu juga ia pun membunuh Si Tuyin dengan tongkatnya. Senior yang lainnya pun juga datang dan melihat apa yang terjadi sehingga membuatnya sangat murka tanpa mengetahui apa penyebab konflik tersebut, dan saat dirinya hendak menyerang Wuyu, tiba-tiba niat itu harus dihentikan oleh Su Yanli yang datang berserta dengan pemimpin sekte yang telah mengetahui kejadian sebenarnya. Sang pemimpin sekte telah melihat semuanya dan mengatakan jika Si Tuyin dan yang lainnya telah membunuh orang yang tak bersalah dan telah melanggar peraturan sekte. Sementara itu tindakan dari Wuyu juga tak dapat dibenarkan, maka dari itu Wuyu diberikan hukuman berupa pengasingan dan dilarang untuk berada di sekitar sekte mereka. Wuyu pun menerima hukuman tersebut dan kembali menemui makam dari sang Paman Sun untuk mengucapkan perpisahan yang untuk terakhir kalinya. Ia sangat menyayangi Paman Sun layaknya seorang ayah dan akan tetap mengingat Paman Sun kemanapun ia pergi. Arwah dari sang paman pun terlihat merestui kepergian Wuyu dan mengikhlaskan segalanya. Tak berapa lama kemudian terlihat seekor kera yang cukup mirip dengan kelakuan dari sang paman sehingga Wuyu pun memutuskan untuk membawa kera tersebut sebagai teman perjalanan dan menamainya Daoye. Selama setahun Wuyu harus mengasingkan diri dan berjanji akan kembali lagi sekaligus akan membuat bangga sang paman, dan cerita pun bersambung. Untuk episode selanjutnya series Heaven Swallowing Record mungkin akan sedikit terlambat diupload karena series ini merupakan donghua baru yang ongoing dan bersambung. Dan dari webnya sendiri rilis setiap hari Senin, jadi untuk kelanjutannya ditunggu saja. Namun sebagai gantinya saya akan mencoba untuk membahas donghua lain yang juga seru. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sampai jumpa di alur konten selanjutnya. Bye bye.